Ini bentuk keresahan masyarakat. Sebetulnya dari pandangan Mas Yancat, realnya masyarakat itu kira-kira resahnya itu apa saja sih yang mau mereka bikin resah? Ini ngetes. Ngetes. Padahal dia tahu sendiri jawabannya kan? Loh. Sekarang tanggal berapa? Pasti kan juga ada resah kan? Nah itu salah satu keresahannya misalnya, ya itulah. Kayak misalnya hal-hal yang simpel kemudian mereka harus diatur-atur. Oke. Gini sebetulnya ya, saya curhat sedikit boleh ya? Boleh. Kita boleh. bertiga kan mengaku kelas menengah bukan? Ya. Ya, ngaku lah kelas Bisa belum menengah. nyampe malah di tengah-tengah. Nah ini pasti kelas menengah nih, saya lihat nih. Dari jasnya ini kan cuma kelas pinjam. menengah doang yang pakai jas ini. Kita itu kan kelas yang nggak diurus, Mas. Ya, Oke. persis. Kalau kelas atas, ya, kalau kelas atas, itu kan dia wes sugih gitu. Wes suke, wes Bisa hidup sendiri gitu. udah banyak. Tenang-tenang aja. Betul. Bahkan kelas-kelas atas itu karena usahanya sudah semakin sukses, ekspansi. Bikin partai politik biasanya gitu tuh. Kalau pengusaha-pengusaha sukses bikin partai politik, ekspansi dia. Contohnya Kelas bawah. pengusaha Amerika lah ya. Ya, yang di Yang paling Amerika. baru kan? Ya, di cerita One Piece juga ada tuh. Iya. Nah, terus Elon. kelas yang bawah itu diurus pemerintah juga. Bansos dikasih, ada BSU. Nah, yang repot ini kelas-kelas menengah. Yang akhirnya muncullah di netizen itu di media sosial bahasa-bahasa inilah kaum Rojali, kaum Rohana. rombongan jarang beli itu segala Iya. macam. Nah, itulah kan kita tuh. Jadi kelas menengah itu sudah mulai mengalami keresahan-keresahan yang kok hidup ini harusnya tidak gini loh, kan ada perkataan bahwa Indonesia ini kan makmur. Pak Prabowo nulis tuh ya Oke. dalam Paradoks Indonesia. Ya. Nah keresahan-keresahan ini lama-lama muncul masuk ke kelas menengah. Ada pengusaha kafe, nyetel lagu, hati-hati nanti kena royalti. Ada penyanyi-penyanyi yang biasa nyanyi di pernikahan-pernikahan. Saya mau nyanyi apa? Nanti kena royalti. Mau nyanyi lagu sendiri, nggak ada yang kenal gitu-gitu ya. Jadi bingung. Jadi segala macam itu kayak kita semakin terzepit gitu ya. Dan harga-harga sembako juga nggak murah. Jadi saya ngobrol dengan banyak lah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jadi penjual kaki lima itu. Sebetulnya pendapatannya penghasilannya sama, tapi pendapatannya berbeda. Jadi mereka dari jualan itu dapat tuh misalnya 100.000. Tapi kalau dulu bisa bawa pulang 80.000, sekarang bawa pulangnya cuma tinggal 20.000. 80.000-nya buat beli bahan baku. Jadi misalnya kalau penjual bubur ya dia beli berasnya, beli bawang gorengnya, beli seledrinya, macam-macam tuh, beli kecap dan lain-lain. Kalau dulu karena barang bakunya murah, ini sekitar setahun lalu, 2 tahun lalu, mereka masih bisa punya untung gede gitu. Tapi sekarang Marginnya makin tipis. nah, jadi keresahan-keresahan itu banyak sekali dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial. Kan kadang-kadang kita lihat ya di media sosial itu ada aja orang berantem ya. Pokoknya terus ada aja begal ya. Ada aja ya pembunuhan-pembunuhan gitu. Terus yang paling seru lagi kan udah gitu-gituannya susah. Ya dari sisi ekonomi, keuangan susah, kita masih aja ditampilkan dengan berita-berita yang cukup membingungkan kesimpulannya. Ada orang ngelakban mukanya dibilang nggak ada Orang lain. Pusing juga ya kita memahaminya. Gitu. Ini kan ini maksudnya gimana sih? Apakah kita dianggap Kakak ngerti. IQ 80 ke bawah atau gimana gitu kan? Kadang-kadang kita juga mikir juga, padahal ya Pak Prabowo program flagship-flagshipnya tuh kan bagus tuh. Ya. Dia menerjemahkan kemiskinan itu ya pakai MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat gitu ya. Jadi ya itu semua, dan teorinya Pak Prabowo itu kan 2 tuh di politik. Yang pertama saya merangkul semua. Yang kedua, nah ini dia. Kalau elit politiknya rukun, pembangunan bisa dilakukan. Silakan kita masuk topik yang kedua. Bentar. Ini sebelum ini. Tadi Bang Ihsan ngomong kesulitan ekonomi di kelas menengah. Ya kan? Tandanya tadi jelas kan daya beli turun. Tapi kan baru saja itu BPS merilis pertumbuhan 5,12. Ya. Artinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus? Ya, Angka artinya kemiskinan? Angka kemiskinan Turun kan? Nah, iya.
Itu kok nggak nyambung ini, Bang? Nyambung dong. Antara apa yang dirasakan masyarakat, loh ini tumbuh tuh, Ya. gitu kan selalu gitu kan. Kalau pemerintahan yang dulu kan selalu divalidasi dengan hasil survei. Ya. Abang kan pemain survei juga, jadi Bukan pemain saya, Pak, peneliti saya. oh peneliti. Jangan Jadi- sampai citra kita dirusak ini hari ini. Oke siap. Jadi kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih antara kenyataan dan memang ada pemberitaan yang ada. Ya, saya itu gimana? bisa- saya menjelaskan. Ya, gimana nih? Waktu dikatakan kemiskinan turun, dia turun. Ya. Kan tadi diurus sama negara tuh. Bansos-bansos itu. Oke. Apakah mereka jadi kaya? Tidak kan? Tidak. Angka kemiskinannya turun. mm. Tapi apakah mereka akan naik ke kelas menengah? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Bahkan salah satu media besar di Indonesia itu menulis bahwa peningkatan ekonomi atau kita itu pertumbuhan ekonominya pertumbuhan yang menyesakkan. Waduh, gimana ini? Jadi artinya tumbuh Menyesakkan. ekonomi kita, Oke. tapi hanya sebagian orang aja Yang menikmati. yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Profesor Didi Namanhuri dia pernah bilang begini, Mas Hensa, itu kenapa pertumbuhan kita naik? Itu artinya hanya 40 orang apa ya Pak ya? 40 orang terkaya di Indonesia kekayaannya nambah. Begitu aja. Yang itu bisa membuat Tumbuh tumbuh ekonomi. ekonominya. Artinya apa? Dana ketiganya naik mungkin ya, terus kemudian Oke. perputaran uangnya mungkin ada, tapi mereka aja gitu. Jadi pertumbuhan itu nggak nyentuh kelas menengah sama kelas bawah dong. Kalau kelas bawah kan jelas ada subsidi Ya, 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 dari ya, ya. negara. Kelas menengahnya gimana ini? Enggak kan kelewatan kan kalau kata Nah. Pak Prabowo kan jelasin tuh. Ya. Kalau pembangunan, kalau para konglomerat ini makin kaya, diharapkan kekayaannya akan menetes Ternyata ke enggak ya. kelas menengah. Sehingga kelas menengahnya juga bisa makmur ngikutin si Jadi kaya. naik. Ternyata belum menetes, Pak. Resah terus ya berarti. Iya, jadi nggak netes-netes ini ditutup kerannya. Jadi Pak Prabowo tuh sudah menggambarkan itu dalam Paradoks Indonesia. Maka sekarang pada saat yang paling kaya itu naik kekayaannya, yang di kelas menengah ini kebingungan sendiri. Artinya gini, dulu kan ada kaitannya nih One Piece. Sebelum One Piece kan ada namanya apa itu Indonesia Gelap, Ya. Kabur Aja Dulu. Ya. Itu kan ciri khas kelas menengah ya. Ya, Kamu terdidik, kalau nggak terdidik nggak tahu One Piece kan. ya, ya. Artinya apakah karena itu juga itu? Ini kesimpulannya kelas menengah ini nggak diurus gitu. Iya, nggak diurus Pak. Protes kita. Makanya kan gini, banyak sekali PHK kan. Kalau Ya, ada ya. kalau ada peluang kerja ini misalnya kan to the point nih. Wah, kami buka lowongan ya untuk kameramen. Itu pasti yang lamar banyak Pak. Oh, rame di situ depan. Rame tuh. Tapi ternyata begitu kita lihat, wah ternyata cuma ada satu kamera yang belum ada orangnya. Gitu kan, tapi kan yang di luar kan nggak tahu kan. Ribuan Sudah bisa ya? ribuan ngantri gitu. Nah itu kan juga sebuah cerita gitu. Nah lucunya lagi kan kita ini, ini parasi yang harus tanggung jawab Menaker nih. Padahal Menaker ini yang ngurus tenaga kerja, yang menyediakan lapangan kerja itu harusnya Menteri Ekonomi yang ngurus tuh. Jadi kadang-kadang kita tuh juga salah kaprah juga, kasihan juga si Menaker nih kadang-kadang. Dia diprotes-protes, lah kan bukan gue. Gue justru kan melindungi lu nih gitu. Nah, tapi ya bagaimana Pak, ekonominya memang begitu. Bahkan sekarang ada jokes juga nih, jokes bapak-bapak gitu ya. Betul. Para pengusaha itu sekarang tidak lagi cari uang Pak. Tapi yang dicari itu tanggal 32. Jadi kalau bisa gajian itu tanggal 32 aja gitu. Yang nggak ada di tanggal. Gitu. Jadi mereka tuh juga ada ketakutan untuk miskin Pak. Oke. Makanya kemudian itu mungkin tidak menetes-netes ya. Ini mudah-mudahan saya salah nih ya. Para pengusaha-pengusaha kaya itu mungkin aja kan setelah dengerin, enggak kok kami generous, dikeluarin CSR lagi banyak-banyak gitu ya. Mau bikin apa lagi kita, bikin apa lagi gitu kan bagus juga. Tapi memang kondisinya sekarang ya begitu. Saya yakin sih Pak Prabowo memahami itu. Hanya memang Pak Prabowo itu kan fokusnya ke orang miskin karena paradoks Indonesia tadi ya. Terjemahan mengatasi kemiskinannya Pak Prabowo, ya MBG, ya sekolah gratis, ya cek kesehatan gratis, ya koperasi merah putih gitu. Nah, yang kelas menengah gimana nih? Nah ini Mestinya yang ngurus siapa ini? ya harusnya negara juga Pak. Kan Wakil nggak Presiden ada. bukan? Wakil Presiden. Bapak ngarepin Pak, Wakil Presiden. Saya tanya Ngurus ini Bapak. sama pakar. Enggak, saya tanya balik Pak, Bapak Karena ngarepin. pakai One Piece juga Wakil Presiden. Oh, wah itu dia tuh. Mungkin waktu itu dia nggak tahu ya bahwa One Piece itu akan jadi simbol keresahan. Jadi dia pakai aja tuh. Coba kita lihat tadi. Coba lihat. Ada ya? Ada. Ini lain kali saya jadi host juga ya. Cuma begini doang nih. Coba kita lihat.
Habis itu Loh kan, kita bukan ini nih. Saya nggak tahu apakah dulu pernah ada yang menanyakan itu ke enggak, dia Wapres tentang One Piece pakai kelihatannya dia ini pakai dulu Pak, supaya kelihatan ngetren aja di kalangan anak muda. oke. Jadi dia nggak sengaja tuh, Nggak sengaja ya? nggak sengaja. Mungkin nggak tahu artinya juga, jadi mirip pin-pin anime gitulah buat Ya anak muda lah, kayak anak muda. Begitu ya. Oke, dari itu. Saya tapi Pak ya, kalau ngomongin Gibran ya Pak ya, Ya. saya pernah ngusulin dia sekolah lagi loh Pak, S2. Jadi kan gini ya, problemnya Mas Gibran menurut saya tuh, dia tuh lack of trust Pak. Oke. Kepercayaan kita terhadap kualitas dia itu kurang gitu, dibandingkan dengan wakil-wakil presiden lainnya kan, ada Budiono, Ma'ruf Amin, JK, nggak usah bilang Hatta, ada Umar Wirahadikusuma, itu kan hebat-hebat tuh. Kelas semua ya. Tri Sutrisno, Megawati Soekarno Putri, itu kan wakil-wakil presiden yang hebat-hebat. Tapi kok kita kelihatannya agak nggak percaya juga, itu buktinya kan Purnawirawan tuh kan, kalau nggak salah hipotesanya, waduh ini kalau presiden berhalangan tetap gimana, yang menggantikan nih siapa, tidak. Makanya saya usulkan ke Mas Gibran, udah ambil S2 aja. Itu kan jelas-jelas tuh, real. Kalau dalam marketing tuh, raw marketing tuh. Jadi istilahnya ya mentah aja, kita diliatin langsung. Jadi dia langsung kuliah, teman-temannya ada, temennya bisa foto-foto. Nggak ada lagi orang yang meragukan kalau dia kuliah. Kuisnya ngerjain, UTS dia ikut, UAS dia ikut. Tapi kan dengan usulan saya itu Pak, itu bisa terjadi, dia tidak lagi diragukan kualitasnya. Karena dia mau meningkatkan itu. Bayangkan Pak ya, bapaknya itu ternyata menyiapkan adiknya untuk berpolitik kelas kakap Pak. Jadi anak emasnya Pak Jokowi di politik ini menurut saya ini Kaisang. Karena Kaisang begitu jadi ketua umum PSI Pak. Coba, dia sejajar sama siapa? Megawati Soekarno Putri, Bahlil Lahadalia, Prabowo Subianto. Tuh, levelnya Kaisang Pak. Nah, Gibran ya udah.